Cek. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live les privat online. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 7 November 2025, hari Jumat. Kita sudah selesai dengan TKA. Yuk, teman-teman yang kelas 12 boleh merapat lagi untuk kita segera fokus ke SNBT ya. Kita fokus ke SNBT. Yuk teman-teman, yuk silakan bergabung dulu. Silakan bergabung di live KEK hari ini untuk kita membahas soal-soal SNBT ya. Untuk hari ini topiknya tentang pengetahuan kuantitatif atau PK. Nanti mungkin selang-seling ya, hari berikutnya atau live berikutnya mungkin yang matematika PM, penalaran matematika, terus selang-seling sama yang pengetahuan kuantitatif. Seperti itu ya teman-teman ya. Yo, yang sudah bergabung boleh absensi dulu yuk teman-teman, sambil bantu tap-tap, dan juga boleh nih ada satu soal yang sudah kayak kaspil. Ini buat latihan pertama kita coba ya. Boleh dikerjakan soal nomor 1. Kalau sudah dapat jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bantu untuk tap-tap juga. Dan bagi teman-teman yang barusan bergabung di TikTok les privat online, selamat bergabung, selamat belajar matematika kali ini BK ya bareng Kak Eka. Dan jangan lupa untuk follow les privat online, juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman gak ketinggalan ya kalau kita sedang ada live untuk membahas soal matematika. Yuk, nomor 1 siapa yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu teman-teman? Ada yang sudah ketemu nomor 1? Ini gampang banget ya, ini soalnya kayak keambilkan dari tryoutnya Inten ya. Tapi ini tahun berapa ya? Tahun kemarin mungkin kayaknya nih. Gak apa-apa lah, yang namanya soal kan kurang lebih sama ya. Kurang lebih soal itu sama, selalu terpakai. Oke, nomor 1 kita bahas yuk teman-teman. Sambil kita bahas ya, nomor 1, jika D memenuhi 10 ditambah D bagi 3 sama dengan 12, nilai D-nya berapa? Nah ini, ada yang sudah menjawab A. Oke, apakah betul jawabannya A? Langsung saja kita bahas. Di sini ingat teman-teman harus pahami dulu operasi bilangan bulat itu berarti yang pertama yang tanda kurung ya, yang tanda kurung. Tapi kalau tidak ada kurung berarti langsung ke yang bagian kali, bagi, tambah, atau kurang gitu. Jadi yang pertama kurung, baru kalau sudah yang kabataku gitu ya. Ini karena tidak ada kurung langsung saja ke kali bagi. Nah kebetulan ada pembagian, jadi nanti 10 ditambah ini dikerjakan terlebih dahulu sama dengan 12. Artinya apa? Kita bisa memindah ruas 10 ke bagian kanan menjadi pengurangnya, jadi 12 kurangi 10 dibagi 3 itu boleh ditulis begini ya, sama saja 12 kurangi 10 hasilnya 2, maka D adalah 2 kali 3 atau 3 kali 2. Jadi D nya betul sekali ya, jawabannya adalah yang A, D nya 6. Gampang ya, gampang sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Ini juga masih mudah teman-teman. Nomor 2, kita spill soal nomor 2. Nah ini dia soal nomor 2, silakan dikerjakan terlebih dahulu tentang bentuk akar, Ini juga tidak kalah mudah dengan nomor 1. Cuma kalian harus teliti ya, dan juga paham konsepnya. Silakan dicoba untuk nomor 2.
kalian yang sudah gabung ini sudah pulang sekolah atau gimana nih? Sambil dicoba ya, nomor 2 sambil dicoba, bantu untuk tap-tap layar juga teman-teman. Dan jangan lupa untuk follow les privat online. TKA sudah selesai, kita lupakan, kita pasrahkan hasilnya ke Allah ya. Oke, kita langsung gas ke persiapan SNBT saja. Bagaimana untuk nomor 2? Ada yang mau mencoba menjawab mungkin teman-teman? Ada yang coba jawab nomor 2? Boleh kalian ubah ke bentuk perpangkatan terlebih dahulu ya, biar lebih sederhana. Diubah ke perpangkatan boleh, mau dijabarkan satu persatu juga bisa. Kalau KK sih mending diubah ke perpangkatan dulu ya, jadi nanti 60 pangkat 3 dibagi 2 kali 3 pangkat 13 kali 5 pangkat min 2. Karena di sini akar ya, akar 5, maka kalau diubah pangkat jadinya pangkat 1/5. Asalnya dari mana? Dari konsep ini. Kalau ada akar, di sini bilangannya misalkan A. Nah, begini bisa diubah menjadi A pangkat M per N. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya bagaimana berarti? Ini konsep tadi yang kita pakai. Nah, kita mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Jadi, nanti masing-masing kita bikin ke bilangan berpangkat saja ya. Kita bikin ke bilangan berpangkat. Seperti 60 ini bisa kita jabarkan jadi berapa? Pakailah pohon faktor, boleh ya, pohon faktor. Kalau kalian lupa pohon faktor, dibikin begini. Dibagi dengan bilangan prima. Bagi 2 dulu, 60 bagi 2 hasilnya 30. Bagi 2 lagi, hasilnya 15. Karena dibagi 2 tidak bisa, lanjut bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. 5 bagi 5 sudah ya. Jadi 60 itu bisa kalian tulis nanti menjadi 2 kuadrat karena 2-nya sebanyak 2 kali nih ya. Kali 3 kali 5. Hati-hati di luar tadi masih ada pangkat 3 ya. Yang bagian penyebut kita tulis ulang, nanti kita jabarkan dengan menggunakan sifat juga, pembilang dan penyebut. Di luar masih pangkat 1/5. Nah, sekarang ingat, selain sifat yang ini, kita juga mempunyai sifat A kalikan B dipangkatkan dengan M. Nanti bisa kita tulis A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, itu ya, pakai sifat yang ini nih. Berarti nanti langkah selanjutnya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 boleh kalian tulis jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Bagian penyebut sabar dulu, kita tulis ulang lagi ya. Nah, jangan lupa di luar pangkat 1/5. Kita gunakan sifat lagi ya. Kita gunakan sifat lagi. Jika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N gitu. Jadi kalau bentuknya pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka nanti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Jadi ini 2 pangkat, oh ya, yang ini pakai sifat ini ya, A pangkat M pangkatkan N, itu berarti pangkatnya dikali, M kalikan dengan N dikali. Jadi untuk yang 2 kuadrat pangkat 3 itu sama saja 2 pangkat 6. Karena pangkatnya 2 kalikan 3, seperti itu. Terus kita tulis lagi 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3 dibagi 2 kali 3 pangkat 13 kali 5 pangkat min 2 di luar pangkat 1/5. Ini matematika PK ya. PK, pengetahuan kuantitatif. Jadi ini sudah live-nya sudah fokus ke SNBT ya sekarang ya. Kalau kemarin kan kita TKA terus nih. Sekarang sudah fokus ke SNBT. Jadi KK bakal selang-seling live PK dan juga PM insya Allah setiap hari ya. Yuk, dengan sifat yang bagian pembilang tadi, berarti ini bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 6 kurangi 1. Dari mana 1?
dari yang bagian penyebut. Bagian penyebut ini 2-nya 2 pangkat 1. Gitu ya. Sekarang yang 3. Yang 3 itu 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 13. Berarti pangkatnya juga kita kurangkan. 3 pangkat 3 kurangi 13. Kemudian 5-nya pangkat 3 kurangi min 2. Di luar kita tulis lagi pangkat 1/5. Seperti itu ya. Terus selanjutnya tinggal kita sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat min 10 dikali 5 pangkat 3 tambah 2, 5. Kemudian pangkatnya 1/5. Nah, berdasarkan sifat yang mana tadi ya? Yang ini ya. Yang ini tadi. Nah, berarti kita bisa mengalihkan masing-masing bilangan berpangkat dengan 1/5 gitu. Masing-masing bilangan perpangkat dengan pangkat 1/5. Jadi nanti 2 pangkat 5 pangkatkan lagi 1/5 kali 3 pangkat min 10 pangkatkan lagi dengan 1/5 kali 5 pangkat 5 pangkat 1/5. Nah, berdasarkan sifat yang ini, pangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikalikan ya. Jadi itu 2 pangkat 5 kali 1/5 itu 1 kali 3 pangkat min 10 dikalikan 1/5 itu min 2. Sedangkan 5-nya pangkat 1 juga karena 5 kali 1/5. Seperti itu ya. Terus kita tulis, kita hitung hasilnya karena di opsi ini bentuknya langsung bilangan pecahan. Berarti kita hitung hasilnya sampai ke bentuk yang paling sederhana. 2 pangkat 1, 2. 3 pangkat min 2 itu adalah 1/3 pangkat 2 atau sama saja nanti 1/9 ya. Kalikan 5. Nah, berarti untuk yang bagian pembilang terdapat perkalian 2 kali 5, 10. Yang bagian penyebut 3 kuadrat tadi 9. Jadi hasilnya 10/9. Jadi kita jawab 10/9 opsinya yang B. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Ada yang barusan masuk. Oke. Kita menggunakan sifat-sifat 4 ini ya. 4 sifat utama ini yang kita pakai. Pertama kita mengubah yang bilangan 60. 60 itu kita jabarkan menjadi 2 kuadrat kali 3 kali 5. Asalnya dari sini ya, pembagian dengan bilangan prima, asalnya dari situ. Kemudian masing-masing nanti dipangkatkan 3 ya. Jadi 2 kuadrat pangkat 3, 3 pangkat 3, pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian kita sederhanakan ya, kita sederhanakan. Kalau pada step ini pangkatnya nanti kita kurangkan karena bentuknya pembagian ya. Setelah pangkatnya kurangkan, nanti masing-masing dipangkatkan dengan 1/5 setelah itu ya. Seperti itu ya. Nanti teman-teman jangan khawatir yang telat bergabung atau barusan masuk, silakan nanti dilihat ulang penjelasan KK di YouTube karena nanti rekaman live ini akan KK upload lagi di YouTube. Jadi jangan khawatir ya. Kita harus move on dulu nih ke soal berikutnya. Gitu ya, soal berikutnya dulu. Nanti kalau mau ditanyakan yang soal berikutnya ya. Jadi untuk yang sudah terbahas kalian cek saja nanti di YouTube Les Privat Online YouTube-nya. Link YouTube-nya ada di bio ya teman-teman ya. Silakan di-subscribe dulu. Nanti rekaman kelas ini, rekaman live ini akan kayak upload di sana. Begitu ya, paham ya? Kita move on ke nomor 3. Ini adalah soal pengetahuan kuantitatif ya teman-teman. Kita sudah harus gas, sudah harus fokus ke SNBT yang TKA kemarin kita sudahi, kita tutup ya. Sekarang mulai babak baru yaitu SNBT. Yuk silahkan nomor 3. Ayo sambil bantu untuk tap-tap ya teman-teman ya. Kayaknya minta tolong untuk bantu tap-tap boleh? Minta tolong bantu tap-tap. Oke. Di sini saja Kak, males pindah YouTube. Kakak bukan nyuruh kamu pindah ke YouTube, tetapi pembahasan atau live
sekarang ini nih, nanti kalau sudah selesai ya, rekamannya Kak upload di YouTube begitu. Jadi yang telat silakan nanti simak di YouTube nanti. Tapi ya kalau sudah selesai live ini gitu. Kalau sekarang lanjut aja ke nomor 3 dulu ya. Lanjut aja nomor 3. Silakan dipahami yang soal berikutnya. Karena kalau kita kebanyakan flashback ke nomor sebelum nanti nggak selesai gitu ya. Mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Yuk nomor 3 silakan, yang mau coba menjawab dulu boleh sambil dihitung-hitung sambil bantu Kak Eka untuk tap-tap. Yang belum follow silakan follow les privat online gitu ya. Oke. Bagaimana? Apa ada yang sudah dapat? Jawabannya yang mana ya? Nomor 3? Nggak mau coba dulu nih. Yuk coba jawab dulu boleh teman-teman. Coba jawab dulu dan bantu Kakak untuk tap-tap layar ya. Di situ ada limas dan juga balok ya. Kelihatan ya limasnya ada di dalam balok. Itu gambarnya walaupun kelihatannya kubus tapi dikatakan di situ adalah balok. Jadi jangan terjebak dengan gambarnya, tetapi diikuti saja perintah soal. Balok berarti nanti terdapat panjang, lebar dan juga tinggi. Diketahui di sini alas limas dan alas balok sebidang nih ya, bagian alasnya ya, dengan rasio luasnya 1:4. Tinggi balok 10, luas alasnya 40. Nah, dari kalimat ini nih langsung bisa nih. Kan diketahui luas alas baloknya 40 ya. Luas alas balok itu 40, sedangkan tinggi balok adalah 10. Nah, berarti karena menggunakan perbandingan tadi atau menggunakan ingat dulu volume balok teman-teman. Volume balok itu apa? Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, betul. Tapi dalam hal ini diketahui luas alas. Jadi luas alas balok dikalikan dengan tinggi balok. Nah, jadi volume baloknya nanti adalah 40 kali 10 yaitu 400 ya, 400 satuan volume. Kemudian diketahui lagi jika ini kalimat berikutnya, volume bagian balok di luar limas itu 23 kali volume limas ya. Padahal kita kan tahu nih kalau volume balok itu ya sama dengan volume limas ditambah volume yang di luar limas gitu ya, volume di luar limas atau 23 kalinya volume limas. Itu ya, yang ini adalah volume di luar limas, volume balok di luar limas. Ya. Terus berarti kan volume balok tadi 400 tuh. Volume limasnya ini bisa kita jumlahkan nih. Ini kan sama aja 1 ya. 1 kali volume limas ditambah 23 kali volume limas berarti 24 kali volume limas. Semacam apa tuh namanya? Aljabar ya. X ditambah 23X kan hasilnya 24X gitu. Jadi volume limasnya anggap X. Berarti kita bisa mencari volume limas dari sini. Volume limas adalah 400 dibagi 24. Berapa tuh? Dibagi 8 aja ya, dibagi 8 itu 50, dibagi 8 24 tuh 3 gitu. Terus berikutnya diketahui rasionya tadi, rasio luas alas limas sama luas alas balok adalah 1:4. Berarti luas limas nanti adalah 1/4-nya kali luas balok, betul? Tuh. Berarti 1/4 kali
Tadi luas baloknya adalah 40 ya. Luas alas balok 40. Luas alas, ini alas maksudnya. Luas alas balok, luas alas limas. Nah, 1/4 kali 40 berarti 10. Sekarang kita tahu volume limas. Volume limas itu kan 1/3 kali luas alas limas dikali tinggi limas. Nah, dari sini bisa kita masukkan, tadi volume limas itu sudah dihitung 50/3 ya, 50/3 sama dengan 1/3 kali luas alas limasnya 10, nah tinggi limasnya bisa kita cari dari sini. Gitu. Ada yang sudah menjawab D, oke. Coba ya. Terus ini coret-coret boleh lah ya, ini ada per 3/3 dengan 10 juga boleh, hasilnya 5 berarti tinggi limas adalah 5 satuan ya, 5 satuan. Nah, yang ditanyakan soal apa tadi? Rasio tinggi limas dan tinggi balok. Tinggi limas banding tinggi balok berapa? Tinggi limas banding tinggi balok. Tinggi limasnya 5, tinggi baloknya tadi adalah 10 tadi ya, 10. Jadi kalau ini disederhanakan tuh 1/2. Nah, kayak gitu. Betul sekali jawabannya yang D, cakep ya. Oke, ini tadi rumus-rumus yang dipakai nih. Mana ya? Ya paling ini volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Gitu ya. Betul sekali jawabannya D. Oke, mantap. Berarti bisa ya. Ada cara cepatnya nggak? Ini soal analisis sih, jadi kayaknya tujuannya bukan pakai cara cepat ya, tapi konsep. Ini soal konsep. Konsep volume. Gitu. 1/2 betul. Oke, cakep. Bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Ayo bantu kakak untuk tetap yuk layar. Tetap layar ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kakak spill yang nomor berapa ini berarti? 3 ya. Yang tadi tuh materinya tentang dimensi 3 tuh, dimensi 3. Tapi lebih tepatnya malah bukan dimensi 3 ya, tapi ke apa tuh? Volume. Volume bangun ruang. Ini malah topiknya topik SMP sebenarnya ini. Perbandingan malahan ya, lebih tepatnya perbandingan. Oke. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan ke nomor berikutnya atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait nomor 3? Bisa dipahami ya? Bisa, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, teman-teman. Misalkan masih bingung yang bagian mana, tanyakan ya. Kita sambil lanjut ke nomor 4 yuk. Nomor 4. Silakan dicoba dulu untuk nomor 4. Jadi yang soal tadi bisa masuk ke perbandingan ya, boleh juga masuk ke dimensi 3. Tapi kalau dimensi 3 SMA kan kaitannya sama jarak dan sudut ya, jadi malah kurang tepat kalau dimensi 3 yang SMA. Itu tadi soalnya konsepnya masih SMP tuh, yang perbandingan, bangun ruangnya juga masih sederhana, balok dan juga limas. Oke. Bagaimana nomor 4? Apakah ada yang mau coba jawab teman-teman? Nomor 4. Tentang apa ini? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Seperti yang teman-teman tahu, barisan aritmatik itu berarti mempunyai beda yang selalu konstan atau tetap di setiap barisannya. Sedangkan beda sendiri itu bisa kalian cari dengan menselisihkan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau bentuk umumnya adalah UN dikurangi UN min 1 gitu ya. Coba untuk ini nanti dipakai kan, kita cari beda ya. Beda untuk barisan bilangan ini berarti min 17 kurangi min 20 begitu ya, boleh ya. Ini sama saja min 17 ditambah
20 yaitu 3. Artinya bedanya 3, barisannya selalu lebih 3 dari sebelumnya gitu. Nanti diminta untuk berapakah banyak dari 4 pernyataan yang benar berdasarkan info. Setiap suku barisan adalah negatif. Enggak dong. Kenapa? Karena nanti akan ada suatu saat B itu adalah bilangan positif. Ini kan tidak berhenti sampai min 14 ya. Titik-titik itu artinya dilanjutkan. Nanti bisa setelah min 14 berarti berapa tuh? Ditambah 3. Min 11, kemudian tambah 3 lagi 8, min 8 dan seterusnya sampai nanti dia positif. Jadi A ini salah ya. Setiap itu artinya semua suku barisan katanya negatif, tidak. Kemudian yang pernyataan kedua, jumlah setiap 3 suku berurutan merupakan bilangan ganjil. Coba kita lihat 3 suku pertamanya saja. 3 suku pertamanya adalah min 20, min 17, dan min 14. 20 ini kita abaikan minus-minusnya dulu ya. Kita coba yang bilangan positifnya saja. 20 adalah bilangan genap ya, 17 adalah bilangan ganjil, 14 bilangan genap juga. Nah, coba kalian logikakan bilangan ganjil ditambah bilangan genap ditambah ganjil ditambah genap, hasilnya nanti apa nih? Apakah setiap 3 suku berurutan jumlahnya merupakan bilangan ganjil? Genap tambah ganjil tambah genap, ketemunya apa tuh? Contoh dah, genap 2, ganjil 3, 4, 2 tambah 3 tambah 4. Itu kan nanti bilangannya ganjil juga ya, ganjil juga. Jadi setiap penjumlahan 3 bilangan yang merupakan bilangan genap, ganjil genap, hasilnya pasti bilangan ganjil. Pasti bilangan ganjil. Berarti betul atau tidak yang pernyataan 2? Betul ya, pernyataan 2 ini betul. Seperti itu. Lanjut lagi. Min 1 merupakan salah satu suku barisan. Coba, kalau min 1 adalah suku barisan, artinya min 1 adalah UN-nya. UN-nya min 1. Apakah ada barisan yang nilainya min 1? Padahal teman-teman tahu rumus UN dari barisan aritmatik adalah A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Seperti ini. Berarti A ditambah N-1 kalikan B, nanti hasilnya min 1. Sedangkan A adalah suku pertama min 20 ya, dan B-nya tadi kita sudah cari ketemunya 3. Nah, gini. Apakah ada nilai N-nya? Kita pindah ruas saja nih si min 20-nya ke kanan, berarti min 1 ditambah 20. Min 1 ditambah 20, sama aja 20 kurangi 1, 19. Nah, dari sini saja 19-nya tidak bisa dibagi 3. Seharusnya kan dia bilangan yang bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan. Atau dengan kata lain, kalau kita cari N-1 hasilnya 19/3. Bilangannya ini pecahan ya. Pecahan 6, sekian-sekian. Nah, padahal kita tahu N adalah bilangan asli karena N itu menunjukkan suku ke. Misalkan U1 berarti kan N-nya 1, suku ke 1. Suku ke 10, N-nya 10. Nah, si N itu selalu bilangan asli. 1, 2, 3 sampai tak terhingga gitu ya. Jadi di sini min 1 itu bukan merupakan salah satu suku barisan karena ketika kita masukkan UN-nya min 1 tidak terdapat nilai N yang merupakan anggota bilangan asli gitu ya. Bukan bilangan asli. Jadi pernyataan ketiga salah. Pernyataan keempat, setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 6. Suku ganjil itu maksudnya suku ke 1, suku ke-3, suku ke-5 itu namanya suku ganjil. Suku ke-1 tadi min 20 ya, suku ke-3-nya min 14. Nanti kalau kita cari suku ke-5 bisa dengan menggunakan rumus UN. Apakah selisihnya ini adalah kelipatan 6?
Min 20 dengan min 14 itu selisihnya adalah 6. Begitu pula untuk yang berikutnya, pasti selisihnya juga 6 karena untuk barisan aritmatik itu selalu mempunyai selisih yang sama atau beda yang selalu konstan gitu ya. Jadi yang pernyataan keempat ini pasti benar, pasti kelipatan 6 karena selisihnya 6. Kayak gitu ya. Kak, setahun les PK berapa? Wah, langsung setahun nih. Langsung banget setahun ya. Coba dulu deh kamu WA ke nomor yang ada di bio ya. WA kakak di nomor yang ada di bionya les privat online. Silakan tanya-tanya dulu boleh di sana, dapatkan informasi untuk yang les privat online-nya di sana boleh ya. Jadi ini pernyataan yang benar ada berapa? Pernyataan benar tadi ada pernyataan 2 dan juga pernyataan 4. Berarti 2 pernyataan saja yang betul. Jadi kita jawabnya yang C gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke nomor 5? Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, kita sambil cari soal berikutnya sebentar. TKA SMP itu, bukan, ini untuk SNBT ya. TKA SMP segera ya, Yunda ya, ditunggu saja live-nya untuk TKA SMP. Mungkin mulai nanti malam ya, kakak akan live TKA Matematika yang SMP. Gimana? Aman teman-teman? Kalau aman kita lanjut ke nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Oke. Yunda, oke. Nah, ini dia nomor 5. Ini dia nomor 5. Nah, silakan yang mau mencoba nomor 5. Kalau yang B Indo, untuk saat ini baru tersedia matematika ya, Yunda ya. Jadi mohon maaf yang mapel selain matematika nanti boleh ke les sebelahnya boleh. Jadi khusus matematika. Oke, nomor 5 silakan. Ini gampang sekali teman-teman tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Ayo bantu kakak untuk tatap layar yuk teman-teman. Sambil dikerjakan nomor 5. Silakan. Ingat tangen. Tangen itu perbandingan antara tan desa depan dan juga samping gitu ya. Tan E di situ diketahui adalah 2. 2 itu kan berarti 2/1 ya, sama aja ya. Tangen itu padahal perbandingan antara depan dan samping. Tan desa. Kalau sin demi, kos sami gitu, harus hafal ya. Berarti di sini depan sudut E itu adalah sisi FD, ini 2 satuan. Kemudian samping dari sudut E adalah 1 satuan. Nah, di sini 1 satuan. Kita bisa mencari sisi miring FE dengan Pitagoras ya. FE kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 ditambah 1, 5 ya. Jadi FE-nya nanti akar 5. Nah, sudah. Ini tadi namanya sisi depan, samping, FE itu miring. Nah, tapi kalau sudutnya berubah, misalkan sudut lancipnya yang F, nanti samping dan depannya berubah juga ya. Jadi tergantung dari posisi sudutnya. Sekarang kita cek keempat pernyataan ini mana yang benar. Kita coba pernyataan 1 dulu, sin F, sin F, sin F. Nah, kalau sudutnya F yang sebagai depan adalah yang DE gitu. Sin itu perbandingan demi. Depannya adalah DE, sedangkan miringnya adalah FE.
DE tadi 1, FE akar 5. Ini kalau kita rasionalkan, kalikan akar 5 per akar 5, jadilah 1/5 akar 5. Gitu, gampang ya. Berarti pernyataan 1 betul nih, pernyataan 1 betul. Pernyataan 2 sekarang, cos F. Cos itu adalah perbandingan antara samping dengan miring. Pada sudut F ini, sisi samping adalah sisi FD, sedangkan miring masih sama FE. FD tadi 2, FE-nya akar 5, kita rasionalkan dengan cara kalikan sekawan, akar 5 per akar 5, jadilah nanti 2/5 akar 5. Jadi pernyataan 2 juga betul. Nah, kita lanjut ke pernyataan ketiga, cos E. Cos E, cos sami, samping dibagi miring. Sudutnya sekarang gantian E, balik ke E lagi. Sampingnya adalah sisi DE, miringnya adalah sisi FE. DE per FE sudah kita hitung sebenarnya ya. Sudah kita hitung di bagian sin F tadi ya. 1 per akar 5, atau kalau kita rasionalkan hasilnya 1/5 akar 5. Perhitungannya sama plek dengan yang sin F. Jadi tidak perlu diulang lagi. Begitu ya. Cos E 1/5 akar 5 betul, berarti tinggal pernyataan terakhir, tangen F. Tangen F. Tan itu depan dengan samping. Kalau sudutnya F, depan adalah DE, sampingnya adalah DF. DE tadi 1, DF-nya adalah 2, 1/2 atau setengah gitu. Jadi keempat-empatnya betul nih. Jadi nanti kita jawabnya adalah yang E, semuanya benar. Semuanya benar gitu. Bisa dipahami nomor 5? Gampang ya, sin demi kosami tandesa. Kalau kebalikan sin namanya apa? Kosekan, jangan terkecoh dengan kos. Mentang-mentang kos terus kebalikannya kosekan, itu no, big no, salah besar ya. Jadi kalau kebalikan sin namanya kosekan, kebalikan kos namanya sekan, kebalikan tangen namanya kotangen. Gitu. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nomor 5? Ayo bantu kakak untuk tap-tap yuk. Bantu untuk tap-tap ya teman-teman ya. Sambil kita lihat nomor 5. Nomor 6 maksudnya. Nomor 6. Nomor 6 ini topiknya, coba ya kalian lihat sendiri deh. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 teman-teman. Soalnya tentang apa tuh? Akar ya, daerah asal tapi fungsinya ada di dalam tanda akar. Daerah asal fungsi dengan fungsinya berbentuk fungsi irasional atau yang dalam tanda akar. Coba dijawab dulu. Yang mana jawaban kalian? Sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya, sambil terus bantu tap-tap. Yang belum follow juga silakan follow Les Privat Online. Juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau sedang ada live seperti ini ya. Untuk yang ketinggalan live jangan khawatir, nanti kakak akan upload rekaman live ini di YouTube. Jadi pastikan teman-teman untuk mensubscribe YouTube Les Privat Online. Namanya sama ya, Les Privat Online, atau klik saja link YouTube yang ada di bio Les Privat Online. Oke, kita coba bahas ya teman-teman. Nomor 6. Diketahui fx sama dengan akar A dikurangi 4x dengan daerah asalnya. Sudah diketahui x kurang dari sama dengan 1. X adalah bilangan real. Mana dari 3 pernyataan ini yang bernilai benar? Oke. Kita ingat lagi ya, jika ada fungsi yang bentuknya irasional atau dalam tanda akar, maka syaratnya nanti adalah fungsi yang di dalam tanda akar haruslah lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Jadi tidak boleh dalam tanda akar tuh negatif. Akar negatif 3 itu gak boleh. Namanya akar imajiner ya. Akar 0 boleh tidak?
akar 0 boleh ya, akar 0 boleh karena akar 0 itu nilainya 1. Apalagi akar yang bilangan positif itu pasti ada nilainya. Jadi agar fungsi irasional ini terdefinisi, maka syaratnya fungsi yang di dalam tanda akar harus lebih dari atau minimal 0. Jadi lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan berarti min 4x lebih dari sama dengan min A. Atau jika dibagi kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tandanya nanti berubah ya, jadi 4x kurang dari sama dengan A. Maka x kurang dari sama dengan A per 4. Nah, tadi sudah dikatakan soal kalau daerah asalnya adalah x kurang dari, nah ini tuh adalah x kurang dari sama dengan 1. Maka ruas kanan itu pasti nilainya 1, jadi A per 4 itu nilainya 1. A per 4 nilainya 1, berarti A adalah bilangan 4. Gitu ya, A-nya adalah bilangan 4. Jadi, pernyataan 1 jelas salah ini. Pernyataan 1 A kurang dari 2 salah, orang A-nya 4 gitu kan. Nah, kalau A-nya 4 berarti fungsinya terjawab ya. Fungsinya sekarang sudah lengkap, A-nya kita ganti 4, jadi 4 kurangi 4x. Begitu, ya kan? Terus, yang pernyataan 2, nilai dari f-1, berarti x-nya kita ganti min 1 ya. 4 kurangi 4 kali min 1. 4 kali min 1 itu min 4, berarti 4 tambah 4 sama aja 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Sehingga yang pernyataan 2 juga salah. Pernyataan 2 juga salah. Kemudian pernyataan ketiga, jika FB sama dengan 6, FB sama dengan 6, maka nilai B-nya adalah min 8. Coba ya kita ganti fungsi fx tadi dengan B. Berarti akar dari 4 kurangi 4B sama dengan 6. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, didapat 4 kurangi 4B sama dengan 36. Berarti 4 kurangi 36 sama dengan 4B. Atau di sini min 32 sama dengan 4B, berarti B-nya adalah min 32 bagi 4, yaitu min 8, gitu. Betul ya? Jika FB sama dengan 6, maka B sama dengan min 8. Ini benar. Jadi, hanya pernyataan 3 yang benar. Jadi, kita pilihnya nanti jawabannya yang D. Pernyataan 3 saja yang betul. Gitu ya. Oke, bisa dipahami nomor 6? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman? Belum ya? Oke, berarti paham ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Ini mentang-mentang kalian TKA-nya selesai, live-nya jadi sepi sekarang. Biasanya yang nonton 100-an, 200, 300, sekarang cuma 10. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin teman-teman belum mood untuk belajar. Gak apa-apa, kita latihan tipis-tipis dulu teman-teman ya. SNBT-nya kapan sih? April apa Maret atau April ya? Ada yang sudah tahu jadwal SNBT-nya belum? Ya walaupun kelihatannya masih lama, tapi ya teman-teman tetap harus persiapan ya. Persiapan sedini mungkin itu nanti kalian bakal lebih siap kok. Jangan sampai nih kalian udah mepet baru mulai belajar, itu salah besar ya. Ini ada yang kepotong ini, sebentar. Ini opsinya mana? Nah, ini opsinya. Cari pernyataan yang betul. Ada berapa pernyataan yang betul? Nah, ini lanjutannya. Silakan dicoba untuk nomor 7, April ya. Oke, boleh, silakan yang mau Jumatan dulu, teman-teman, silakan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya. April, oke. Masih ada berapa bulan berarti? November, sekarang ya November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oke, lumayan lama, tapi
persiapan yang lebih matang tentu saja nanti menghasilkan hasil yang juga memuaskan gitu ya. Silakan nomor 7 dicoba teman-teman, ini tentang himpunan ya. Himpunan RST digambarkan sebagai berikut ya. Kalian harus paham dulu nih tanda-tanda dari himpunan, simbol-simbol dari himpunan. Ada yang seperti N, itu dibacanya irisan ya. Seperti ini tuh artinya irisan atau intersection. Kalau seperti huruf U itu namanya gabungan atau union. Terus ada tanda apa lagi tuh di bawahnya? Ini nih. Ini. Nah, ada tanda seperti C tapi ada garis bawahnya. Ini namanya himpunan bagian ya. Himpunan bagian atau subset boleh, subset. Kalau gabungan tadi istilahnya union. Irisan itu intersection. Nah, section. Terus apa lagi ya? Kalau tanda begini maksudnya apa ini? Ini harus tahu dong kalian. Ini maksudnya himpunan kosong ya. Himpunan kosong ya berarti himpunan yang tidak ada isinya gitu. Terus C di atas itu namanya komplement ya. Jadi misalkan ada A terus ada C kecil di sini, itu maksudnya berarti komplement A. Komplement dari himpunan A. Komplement A itu berarti ya yang selain himpunan A. Apalagi ya? Kalau di soal ini sih cuma itu ya. Oke, langsung saja kita bahas yuk teman-teman, atau ada yang mau coba jawab dulu? Ini barusan diajarin Pak Guruku di sekolah. Oke, pas banget berarti ya. Coba langsung praktekkan nih buat penjelasan dari Pak Guru, apakah sudah bisa dipahami atau belum nih. Nomor 7 boleh nih Ra, dicoba dulu, coba jawab. Pernyataan 1 betul atau salah ya? Pernyataan 1 betul atau salah, coba. Yuk, coba-coba jawab ya teman-teman ya, untuk latihan juga. Ini tidak perlu hitungan apapun kok, tidak perlu hitungan apapun, cuma perlu konsep saja. Intinya kalau irisan itu berarti ya yang dimiliki kedua-duanya gitu ya. Tapi kalau gabungan berarti ya gabungan, apa ya istilahnya ya? Gabungan itu ya tumpang tindih antara dua-duanya gitu ya. Himpunan bagian atau subset berarti salah satu himpunan merupakan bagian dari himpunan yang lain gitu. Tapi semua anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan lain, itu namanya subset. Terus himpunan kosong jelas lah ya, komplement berarti yang selain. Oke, coba yang pernyataan 1 dulu dong. R irisan S adalah himpunan kosong, enggak ya? Coba Kaika gambarkan ulang lagi kali ya. Jadi himpunan R tadi kira-kira seperti ini. Kemudian ada himpunan S yang gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, yang disebut R irisan S adalah yang merah ini nih. Nah, ini namanya R irisan S itu. Yang ini yang merah itu R irisan S. Artinya apa? Artinya R irisan S itu ada atau bukan himpunan kosong. Kalau ini kan himpunan kosong nih maksudnya. Berarti salah ya, yang pernyataan 1 itu salah. Karena R dan S ini memiliki irisan gitu. Yang pernyataan 1 salah. Kalau digambar irisannya yang ini, yang tumpang tindih itu loh. Terus yang pernyataan kedua. Kita cari yang R gabung T dulu, R gabung T. R digabungkan dengan T. Di sini kali ya. R tuh kira-kira gambarnya begini, T itu begini. Nah, yang namanya R gabung T berarti semuanya gabungan itu semuanya gini ya. R gabung T itu berarti R ditambah T. Nah, kira-kira begini ya, R gabung T.
katanya R gabung T ini adalah himpunan bagian dari S. Padahal S kan cuma segitu ya. Cuma segitu. Itu berarti salah dong ya. Karena si R gabung T ini tidak seluruhnya pada S. Kalau himpunan bagian tuh gini, misalkan ada himpunan A yang isinya tuh ini, terus ada himpunan B di sini. Nah, ini dikatakan bahwa A adalah subset dari B, subset atau himpunan bagian, karena semua A itu merupakan anggota dari B. Semua A adalah anggota atau himpunan bagian dari B, kayak gitu ya. Padahal kan yang R gabung T ini tidak semuanya merupakan anggota S gitu kan. Jadi pernyataan kedua ini salah. Gitu. Kebalik ya. S-nya yang katanya subsetnya ya, tetap aja salah sih. Karena tidak semua S itu merupakan bagian dari R gabung T gitu, sama aja kok. Terus yang pernyataan ketiga yuk. Kita cari yang S irisan T dulu, S irisan T. S begini, T begini. S irisan T itu berarti kan yang ini. S irisan T yang kuning ini. Nah, anggaplah itu S irisan T ya. Terus katanya S irisan T ini adalah subset atau himpunan bagian dari R komplement. R komplement. R di situ berarti coba kayak kegambarkan lagi biar lebih jelas. Tapi mungkin ini nggak pas ya. Nah, gini. Ini himpunan R, di sini tadi S, di sini T. Oh iya, yang ini tadi kok belum. Nah, anggaplah gitu ya. Nah, berarti kalau himpunan R komplement itu kan seluruhnya tapi selain R gitu ya. Seluruhnya selain R. Coba kayak ke arsir, seluruhnya kecuali R. Nah, gini kan. Seluruhnya kecuali R. Seluruhnya kecuali R. Nah, beginilah. Seluruhnya kecuali R. Jadi betul tidak pernyataan ketiga? Yang katanya irisan ya, irisan S dengan T itu adalah subsetnya atau himpunan bagian dari yang warnanya hijau toska tadi. Kan betul ya? Jadi yang hijau pertama ini itu di dalamnya dari R komplement gitu. Jadi pernyataan ketiga ini betul. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Terus 3 betul. Oke, iya. Yang pernyataan 4 gimana nih? Betul atau enggak? T irisan R, kemudian digabungkan S sama dengan S. Enggak ya ini ya. Kalau T irisan R kan seharusnya ini saja. Nah, ini T, ini R, T irisan R tuh yang ini saja. Nah, itu T irisan R. Kemudian digabungkan dengan S. S tadi kira-kira segini. Nah, ini S. Digabungkan dengan S. Berarti kan nanti gabungannya adalah yang warnanya biru semua ini. Nah, bukan ya. Apakah ini yang biru yang pertama dengan biru yang kedua digabung sama dengan S? Kan enggak ya. Jadi pernyataan keempat salah. Jadi hanya satu pernyataan yang betul. Jadi kita jawabnya nanti yang B. TKA tuh berapa soal kalau yang SMP? Kakak belum lihat ininya ya yang dari Pusmendik. Coba nanti kakak cek dulu deh. Kalau yang SMA sih kemarin 25 ya, tapi kalau yang SMP kakak jujur memang belum cek nih. Nanti coba ya kakak cari tahu dulu ya, Yunda ya. Nanti kakak cari tahu dulu, oke? Bisa dipahami nomor 7 teman-teman? Nomor 7 aman ya. Atau ada yang mau ditanyakan silakan. 7. Kemudian nomor 8.
Nomor 8. Nah, ini dia nomor 8, silakan dicoba dulu sambil bantu tap-tap layarnya ya. Nomor 8 silakan dicoba dulu sambil bantu tap-tap layar. Kelihatan nggak soalnya nomor 7? Ini adalah soal latihan SNBT yang PK atau pengetahuan kuantitatif. Nanti insya Allah selang-seling ya, PK, kemudian PM, balik ke PK, PM, PK, PM gitu sampai kalian SNBT besok April. Jadi pastikan teman-teman untuk follow les privat online dulu ya, baik itu TikTok maupun YouTube. Karena rekaman live di TikTok ini akan selalu kayak update, akan selalu kayak upload di YouTube. Jadi pastikan kalian juga subscribe yang YouTube-nya biar yang ketinggalan bisa melihat pembahasan soal yang sebelum-sebelumnya kayak gitu ya, teman-teman ya. Silakan nomor 8 dicoba dulu. Di sini topiknya tentang statistik nih, tentang statistik. Lumayan mudah, teman-teman. Statistik. Silakan yang mau mencoba. Ada 3 kelompok nilai di sini. Kemudian kita mencari ya seperti biasa ya, rata-rata, median, dan lain-lainnya. Ini juga sama, pernyataan mana saja yang benar nih. Ada yang mau coba jawab mungkin teman-teman? Belum ya? Oke, kita langsung bahas yuk nomor 3. Nomor 8 maksudnya. Nomor 8. Ada 3 kelompok tadi nih. Terus kelompok 1, 2, 3 ada masing-masing nilainya. Masing-masing ini berapa orang? Oh beda-beda ya. Ada yang 5, ada yang isinya cuma 4. Itu yang kelompok 3 itu isinya cuma 4. Terus ya sudah kita cari apa sesuai teksnya. 3 kali rata-rata kelompok 2 ditambah 2 kali median kelompok 3 sama dengan 5 kali median. Oke, ini datanya sudah terurut ya, langsung saja kita cari. Kalau yang kelompok 1 nanti butuhnya cuma median. Ini median adalah data ketiga ya. Karena datanya ada 5, maka tengah-tengahnya adalah data ketiga. Gitu. Jadi 7 mediannya. Kemudian yang kelompok kedua bagaimana? Kelompok kedua kita butuhkan nanti mediannya juga. Mediannya ini sudah terurut juga, berarti mediannya adalah 7, yaitu data ketiga. Kemudian yang kelompok ketiga kita mencari rata-ratanya gitu ya. Nanti kita masukkan ke persamaan. Rata-rata dari kelompok 3 adalah 1 tambah 6 tambah Z tambah 10, berarti 17 tambah Z dibagi banyak siswanya ada 4. Nah begini. Langsung kita masukkan ke kalimat matematika ini. 3 kali rata-rata, jadi 3 kali 17 tambah Z bagi 4. 3 kali rata-rata kelompok 3 ditambah 2 kali median kelompok kedua, berarti 2 kali 7, sama dengan 5 kali median gabungan kelompok. Oh, belum selesai ini ya. Ini ada median, bentar. Sama dengan 5 kali median gabungan kelompok 1, berarti 7 digabung dengan kelompok 2, 7 juga, tapi kurangi 3. Coba kata-kata yang terakhir itu gimana? Nah, sama dengan 5 kali median gabungan kelompok 1 dan 2 dikurang 3. Berarti 5 kali dulu baru kurangi 3. Nah, kayak gini ya. 5 dikalikan 5 dulu, kemudian dikurangkan 3. Coba nanti kita salah ini enggak ya? Salah interpretasi gitu. Sulit banget nih. Langsung saja kalikan 3 kalikan 4 atau ngapain ini? Intinya mau mencari Z-nya ya di sini ya. Langsung saja dikalikan aja nih. 3 kali 17.
51 ditambah 3Z bagi 4 tambah 14 sama dengan 7 tambah 7, 14 kalikan 5. 14 kalikan 5 berapa teman-teman? 70 ya, dikurangi 3. 51 tambah 3Z per 4, 70 kurangi 3 itu 67, masih dikurangi dengan 14. Jadi 51 kurangi 3Z bagi 4 sama dengan 53, benar nggak? 53, terus kali silang, 51 kurangi 3Z sama dengan 212, berarti lah kok negatif, Z-nya kok negatif, berarti salah ini, menginterpretasikan kata-kata yang belakang tadi salah ini, salah ya. Sebentar, ini 5 kali median gabungan kelompok 1 dan 2 dikurangi 3, kalikan 5 dulu baru kurangi 3 gitu kan ya. Tapi kok tidak ada, ini maksudnya ini negatif ini nanti, bener nggak? Z-nya jadinya negatif. Sebentar, kata-kata di sini nih, 3 kali rata-rata kelompok 3 ya, ditambah 2 kali median kelompok 2 sama dengan 5 kali median gabungan kelompok 1 dan 2 dikurangi 3. Apa harusnya gini, 7 tambah 7 kurangi 3, atau gini nih seharusnya, coba. Ini memang yang belakang agak aneh sih. Apa begini? Nah, kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Ini tadi soalnya nek yang kayak gitu itu hasilnya negatif. Jadi kemungkinan salah ya. Kemungkinan salah, coba. Berarti ini tadi 14 kurangi 3, 11 kali 5, 55. 55 kurangi 14, 41, terus coba ini berarti bisa lebih singkat lagi, dikalikan 4, 51 ditambah 3Z sama dengan 164, sama aja nih, enggak deng, positif deng, 3Z sama dengan 164 kurangi 51, berarti 113, betul nggak? 113 ya. Terus Z-nya berarti berapa? 113, betul. Z-nya 113 dibagi 3. Berapa tuh 3? 3 koma-koma dong, tapi ini kok lucu lagi nih ya. Ini lucu lagi nih. 113 bagi 3 itu 23 bagi 3 7. Kok koma-koma? Apakah kita salah lagi? Berarti 5 kali median gabungan kelompok 1 dan 2 dikurang 3. Tadi kalau 3-nya di luar juga Z-nya negatif. Kalau 3-nya di dalam malah ini 37. Apa ini yang salah ya teman-teman ya? Ada yang menemukan nggak salah kaikat di sebelah mana? 17, mediannya 7. 7 manakah? Tapi ini juga nggak mungkin karena ini 37, sekian itu kalau dimasukkan ke nilai nggak mungkin ya, karena di sini nilainya maksimal 10 gitu. Maksimal 10. Memang di kalimat ini nih 5 kali median gabungan kelompok 1 dan 2 dikurang 3 nih. Di sini nih yang agak rancu ya. Di situ yang agak rancu. Oke, nggak apa-apa, kita skip aja daripada kita pusing. Kita kan mau relaxing pakai matematika ya. Jadi kalau ada soal yang sekiranya agak aneh seperti ini ya udah kita skip aja, nggak apa-apa ya. Terus nomor 9 dulu yuk, nomor 9 dulu. Nomor 9 mana nih? Nah, nomor 9 nih enak nih. Nomor 9 enakan ini, bisa kalian pasti ya. Ini tentang operasi bilangan tapi yang menggunakan simbol-simbol ya, pakai simbol-simbol.
Nomor 9. Silakan yang mau mencoba teman-teman, nomor 9. Silakan yang mau mencoba nomor 9 sambil bantu untuk tap-tap layar ya teman-teman. Operasi bilangan A dan B. Kemudian ada yang C bundaran D. K-nya 1 atau K-nya 2. Atau berarti pemilihan ya, boleh salah satu, boleh keduanya. Coba kita langsung cek yang itu kan dikerjakannya berarti yang dalam tanda kurung dulu. Kalau K-nya 1 berarti 2 terus begini 6 bundaran K-nya ganti 1. 2 operasi seperti itu dengan 6 itu artinya 2 tambah 6 dibagi 2 gini kan. Ini cari tahu dulu, ini 2 6 tuh artinya ini. Berarti dibagi dulu ya, dibagi dulu, jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Terus berarti sekarang 5 bundaran ada titiknya 1, itu artinya 5 kali 1 kurangi 2 tambah C itu yang depan berarti tambah 5. Ini 5 kurangi 2 tambah 5 atau 5 tambah 3 hasilnya 8 gitu ya. 8. Itu kalau K-nya 1 tadi. Kalau K-nya 1, P-nya 8 dan Q-nya 10. Jadi P kurang dari Q. Coba kalau K-nya kita ganti dengan 2, teman-teman, apakah sama? Kalau K-nya 2 berarti 2 tanda begini kali 6 terus lingkaran K-nya ganti 2. Yang 2 6, ini artinya 2 ditambah 6, oh sama ya, masih sama, langsung aja kita ganti, ini nggak usah kakak hitung, nggak usah ditulis, berarti ini 5 juga, kemudian tanda lingkaran pakai titik 2, ini artinya 5 kali 2 dikurangi 2 tambah 5, 10 tambah 3, hasilnya 13. Nah kalau dari sini P-nya ya, di sini P-nya ya, P-nya 13, Q-nya 10, berarti P lebih dari Q. Terdapat dua yang satunya P kurang dari Q, satunya P lebih dari Q. Jadi nanti jawabannya malah kuantitas P dan Q tidak dapat ditentukan gitu. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nomor 10. Ini ada berapa soal sih? Ada 15 soal. Minimal 10 lah ya, 10 harus selesai nih. 10 ini tentang sama membandingkan kuantitas juga, tapi topiknya tentang fungsi. Nah, silakan dicoba teman-teman nomor 10. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung kelas SNBT sampai besok April, silakan WA ke Eka, nomornya ada di bio ya. Nomornya ada di bio. Mau chat lewat tele juga bisa teman-teman, silakan. Murah meriah kok, murah meriah. Atau yang sekedar mau konsultasi soal, boleh sekali, bisa soalnya dibahas lewat foto boleh, mau lebih jelas lagi lewat video juga bisa ya. Oke, silakan dicoba nomor 10 sambil bantu tap-tap layarnya teman-teman. Ini juga ada dua nilai A ya, kita cari tahu untuk dua-duanya, apakah kalau A-nya ganti 0 nanti P lebih dari Q atau P kurang dari Q. Intinya hasil akhirnya tandanya harus selalu sama, baru jawabannya itu. Tapi kalau satunya lebih dari, satunya kurang dari, berarti kuantitasnya tidak bisa ditentukan hubungannya, seperti itu. Langsung ya kita bahas ya.
Sekarang untuk A-nya sama dengan 0 dulu, berarti FG 0. FG 0, kita masukkan 0 pada fungsi G dulu. 1 dibagi 0 kurangi 1. Sama saja F-1 ya. F-1. Sekarang pada fungsi F, X-nya kita ganti dengan min 1. Jadi 12 dibagi 2 kali min 1 kuadrat tambah min 1 ditambah 3. 12 dibagi 2 kali 1 kurangi 3, kurangi 1 tambah 3. Kurangi 1 tambah 3. 12 bagi 4 atau hasilnya 3. Nah, dari sini, ini tadi nilai P-nya ya. Ini nilai P. P sama dengan 3, Q sama dengan 3. Maka hubungannya P sama dengan Q. Tapi yang satunya, yang kalau A-nya kita ganti 3, apakah nilainya juga P sama dengan Q? Kita cari tahu. Jika A-nya sama dengan 3, berarti kita nanti nyari P adalah FG3. FG3 gitu ya, ini P-nya. Berarti P adalah FG3. 1 dibagi 3 kurangi 1. F setengah. Kita disuruh substitusi X-nya ganti setengah pada fungsi F. Jadi nanti 12 dibagi 2 kali setengah kuadrat ditambah setengah ditambah 3. Nah, gini. Langsung saja kita hitung yang bagian penyebut 12 dibagi 2 kali 1/4 tambah setengah tambah 3. Hati-hati perhitungannya, perhitungan pecahan ya. Lanjut di sini ya nilai P-nya ya. Ini tadi yang P pertama. P yang kedua 12 dibagi 2 kali 1/4 itu setengah ya, setengah tambah setengah 1, 1 tambah 3, 4, jadi 12 bagi 4 juga yaitu 3. Di sini P sama dengan Q, sama-sama 3. Jadi dari kedua simpulan tadi P sama dengan Q, jadi jawabannya kuantitas P sama dengan Q, jadi selalu konsisten gitu ya. Untuk yang perhitungan pertama P sama dengan Q, perhitungan kedua P sama dengan Q juga. Jadi jawaban C, kayak gitu ya, bisa dipahami? Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru saja masuk ke live les privat online bareng Kaika. Kita sedang membahas soal SNBT, latihan SNBT yang pengetahuan kuantitatif. Sudah sampai nomor 10 nih. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang barusan bergabung, silakan nanti dicek pembahasan soal-soal sebelumnya di YouTube Les Privat Online. Jadi pastikan yang pertama kalian follow TikTok Les Privat Online, yang kedua subscribe YouTube-nya Les Privat Online. Nanti rekaman live ini akan Kaika upload di sana ya. Begitu teman-teman, untuk nomor 10 kita lanjut ke nomor 11 ya. Kita lanjut ke nomor 11 sambil kalian bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Nomor 11. Ini gampang banget teman-teman. Ini soalnya malah mirip kayak soal TKA kemarin nggak sih? Kemarin keluar nih yang kayak gini, yang mirip-mirip seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ternyata soal TKA ini ya 11-12 sama soal SNBT ya. Soal TKA 11-12 dengan SNBT. Kalau kemarin bentuk gambarnya agak lain dengan ini, tapi konsepnya masih sama. Jadi diketahui koordinat, terus nanti kita cari koordinat yang belum diketahui dengan konsep kesebangunan gitu. Ada yang mau coba jawab dulu mungkin teman-teman nomor 11 ini? Langsung bahas? Oke. Dikatakan segitiga ABC dan CAD sebangun ya. ABC dan CAD sebangun. Nanti kalian bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian untuk mencari sisi yang belum diketahui. Ini yang belum diketahui apa? D-nya ya. D itu P, Q. 0,14, 4,14. Oke, berarti panjangnya dari A ke B ini adalah 4 satuan, betul? Jadi kita tinggal menselisihkan antara X-nya saja. Sedangkan ini panjang AC adalah selisih dari Y-nya karena di sini vertikal atau yang tegak. 0,8 dengan 0,14 selisih dari
Y-nya atau ordinatnya adalah 14 kurangi 8, yaitu 6. Apalagi yang bisa kita cari? Sisi miring boleh, kita bisa mencari sisi miringnya. Karena nanti yang diminta adalah P plus Q. Sisi miring, atau siapa dulu ya? Kalau yang ini bisa nggak diketahui panjang sisinya? Bisa ya. Dengan cara menselisihkan Q dengan 8. Q dengan, kok Q dengan 8. Ini kan sumbu X-nya tuh, berarti pasti panjangnya P. CD itu panjangnya pasti P, karena selisih antara 0 dan juga P. Nah, gitu ya. Terus, apalagi nih? Apalagi? Sudah ya. Sudah, itu saja. Q-nya didapat dari mana nanti? Q-nya pasti 8. Q kan ketinggian, pasti sama dengan yang ini nih. Q-nya pasti 8. Q di sini pasti 8. Karena ketinggiannya sama dengan yang C, 0,8. Gitu ya. Oke, Q-nya pasti 8. Sekarang kita cari dengan menggunakan perbandingan. Dengan perbandingan segitiga ABC dan CAD, kita peroleh nanti AB banding AC boleh sama dengan coba kalau bingung bikin dua bangun seperti ini. Ini bangun yang pertama, ini yang 4 dan 6, ini tadi A, B, C, kemudian satunya CAD. CAD kan bentuknya begini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini D, di sini C, di sini A. Ini yang panjangnya 6, di sini P. Berarti kan kesebangunannya nanti bagian AB yang ruas, AB yang segitiga pertama dengan AC. Ya, jadi AB per AC. Kemudian yang kedua berarti kita bandingkan antara segitiga pertama itu AC dengan ini CD, AC per CD, gitu ya. Itulah sisi-sisi yang bersesuaian. AB tadi kita masukkan 4, AC-nya 6, ini 6 lagi, CD adalah P. Berarti tinggal kali silang atau mungkin coret-coret juga boleh, dibagi 2 dulu. Bagi 2 ini 2, bagi 2 ini 3. 2 dengan 6 boleh juga dicoret ya. Bagi 2 1, bagi 2 3. Jadi P adalah 3 kali 3 yaitu 9 satuan. Nah, P sudah dapat, Q sudah dapat. Yang ditanya adalah P ditambah Q. 9 ditambah 8 yaitu 17 gitu. Segampang itu ya. Jadi jawaban adalah yang D, 17. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami untuk soal nomor 11? Yuk sambil bantu tap-tap layar dan juga follow les privat online ya. Yang belum follow silakan follow dulu, juga nyalakan notifikasi biar kalian nanti tidak ketinggalan kalau ada live matematika seperti ini ya. Rizky bisa. Oke. Kita next ke nomor 13. Kok 13 sih? 12 dulu dong. Nanti sampai 15 ya, insya Allah ya. Mana nih soalnya? Nah, nomor 12. Sebentar, ada masalah ini. Kok nggak bisa di-scroll? Kenapa ya? Oh, 12 hampir sama. 12 hampir sama. Nomor 12. Punya soal dari mana? Ini tuh soal tryout ya, soal tryout intern. Kalau nggak salah tahun lalu ini. Tahun lalu atau tahun yang sebelumnya nih. Untuk teman-teman yang mau bahan belajar SNBT, soal-soal maupun e-book, silakan gabung ke ini ya. Ke tele, ke saluran tele, channel tele. Linknya ada di bio ya teman-teman ya. Linknya ada di bio. Di sana banyak bahan belajar yang bisa kalian gunakan untuk persiapan ngambis ya. Persiapan ngambis baik itu soal
SNBT, soal kedinasan, soal yang mau mandiri juga bisa, bahkan sampai soal CPNS di sana ada. Ya, jadi silakan bergabung ke tele yang ada di bio-nya Les Privat Online. Download sepuasnya di situ, bisa banyak ya. Yuk, nomor 12, luas segitiga PRS. Di sini dikatakan A adalah berapa tuh? 1,3, B 6,3, Q di sini 4,3, R 5,-1 dan S-nya 1,-1. Yang diminta nanti PRS. Mana sih PRS? PRS. Oh, yang ini nih. PRS tuh yang ini nih. Berarti kita harus menemukan ukuran atau setidaknya koordinat si PRS ya. SR sudah ada. Nah, tinggal P-nya nih. P-nya berapa? P-nya berapa? Coba apalagi nih? Clue apalagi yang bisa? Ini nggak diketahui kalau segitiganya sebangun kah? Harusnya sebangun dong biar bisa dicari ya. Kayaknya kurang ya ini soalnya ya, kurang nih. Atau bentuknya sebenarnya mereka sama? Enggak sama. Berarti kita bisa mencari setidaknya apa nih? R sudah ada, S sudah ada. Berarti panjang SR nih berapa? Dari 1 ke 5 itu berarti 4 ya. Jadi bagian bawah nih 4, tingginya belum tahu. Kayaknya ini kurang loh ini loh. Ini kayaknya kurang loh. Seharusnya segitiga apa tadi PRS sebangun dengan ABC, sebangun dengan segitiga ABC. Nah, gitu. Baru bisa dicari. Harusnya ada ini ya, segitiga PRS sebangun dengan ABC. Nah, kayak gitu. Kalau mereka sebangun kan gampang tuh, kita bisa mencari panjang sisi yang belum diketahui dengan menggunakan kesebangunan. Jadi kayak soal yang sebelumnya tadi ya. Coba kalau pakai kesebangunan tuh kita bisa mencari siapa dulu nih? ABC, mana sih ABC? Bingung sendiri. AB C, tapi C juga nggak tahu lah, kok lucu ini. AB itu kan sisi miring, BC-nya nggak tahu, AC-nya nggak tahu. Oh, berarti kita cari C mungkin. C itu jelas 1 koma gitu kan, 1 koma. C itu 1,6 berarti ya, C itu 1,6. C itu 1,6. Kenapa? Karena di sini absisnya pasti sama dengan A, tapi ordinatnya pasti sama dengan B. Kita gabungkan aja antara absis A dan juga ordinat B. Absis itu X ya, ordinat itu Y gitu. Jadi pasti kok 1,6 sih? 1,3 maksudnya begitu. Salah. 1,3 ini bukan 1,6. X, Y 1,3. Iya. Berarti panjang AC ya. Coba kayak ke gambar dulu deh biar nggak bingung. ACB. Panjang AC. A tadi 1,3, C itu 1,3. Berarti panjang C ini 6 satuan dong, dari min 3 ke 3 ya kan. Kalau B tadi 6,3 berarti panjang BC adalah 5 satuan. Terus udah sih itu aja cukup. Terus apalagi ini yang segitiga satunya ya, segitiga yang apa tadi namanya, P S R ini tadi 4. Terus ininya berarti kan nggak tahu, kita sekarang gunakan perbandingan. Kalau perbandingan berarti AC banding SR sama dengan CB banding PR, betul begitu? AC 6, SR 4 sama dengan CB nya 5, PR belum diketahui. Kok PR sih?
PS maksudnya. CB, ya PS. P, ini kayaknya salah tulis berarti ya. Ini bukan PR tapi PS. PS kan sisi tegak yang kita bandingkan kan. Tadi sisi tegaknya. Berarti ini PS. Kalau kita sederhanakan nih 6 sama 4 bagi 2. Terus koma-koma ya, nggak apa-apa sih. Berarti PS-nya nanti adalah 10/3 gitu. Berarti luasnya, ini anggap saja segitiganya segitiga siku-siku ya. Kayaknya ini siku sini. Ya jelas siku lah, ini kan koordinat kartesius, mereka pasti siku. Orang tuanya udah diketahui, ini pasti siku. Jadi luas PRS adalah setengah kali alas kali tingginya yang PS barusan. Setengah SR 4 PS 10/3. Nah 20/3 lah gak ada 20/3, bener gak sih? 20/3 kan. Coba kakak salah di mana lagi nih? 20/3 segitiga PRS. Bener nggak nih Rizky? Kak Rizky atau adik Rizky nih? 20/3 bukan sih seharusnya? Coba bantu cek ya. Sudah benar? Yakin? Malah kayak yang ragu. Oke, berarti sudah benar ya, tidak ada jawaban di opsi. Oke, mungkin saja yang dicari yang segitiga pertama kali. Kalau segitiga pertama ada nggak? Nggak ada juga. 3 kali 5 kan 15. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya ya. Konsep. Lanjut aja ke nomor 13. Namanya juga latihan kan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. 13. Nah, ini dia nomor 13. Silakan dicoba. Ini yang kecukupan pernyataan ya. Kecukupan pernyataan. Kalian harus terbiasa dengan soal semacam ini, teman-teman. Kecukupan pernyataan. Jadi pasti ada 2 pertanyaan. Ada 2 pernyataan, tapi nanti pertanyaannya itu apakah terjawab dengan salah satu saja, atau harus kedua-duanya, atau 2 pernyataan itu ternyata nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah gitu. Kalau soal semacam ini biasanya hitungannya tidak terlalu dibutuhkan sampai ketemu akhir, cuma pertanyaannya nanti terjawab atau tidak dengan adanya pernyataan begitu. Pertanyaan. Nah, lo bingung nggak? Diambil 3 bilangan acak secara acak sekaligus dari 4 bilangan asli berbeda, yaitu 4, AB, dan 7. Apakah rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4? Putuskan pernyataan 1 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan atau enggak gitu ya. Cherry, cepet banget. Nomor 1 cukup. Pertanyaannya apa? Apakah rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4 kalau A-nya lebih dari 4? Diambilnya 3 bilangan. Hati-hati ya. Bentar. Ya, coba dipikirkan lagi lebih dalam. Apakah kalau A-nya lebih dari 4 itu kita bisa menjawab pertanyaan rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4 atau tidak. Itu pakai coba-coba aja ya, boleh. Pakai coba-coba saja boleh. Silakan yang mau jawab. Selain Cherry, siapa yang mau coba jawab lagi? Atau ambil contoh nih. Ambil contoh. Maaf ya. Kaget pasti. Ayo silakan yang mau mencoba menjawab.
Berarti kalau ini diambilnya cuma 3 ya, diambilnya cuma 3, nanti akan ada beberapa kemungkinan ya, akan ada beberapa kemungkinan. Jadi misalkan 4, misalkan nih 4, kemudian A, B, kemudian 4, A, 7, ambil 3 kan, 4, B, 7, kemudian A, B, dan 7. Ada lagi nggak kemungkinan lainnya kalau keambil 3? Enggak ya, cuma 4 kemungkinan ini ya, karena diambil 3 dari 4 tuh berarti ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Terus kalau A-nya lebih dari 4 nih, A-nya lebih dari 4. A lebih dari 4. Nanti kita bisa nggak menghitung rata-ratanya? Bisa nggak? Jelas enggak ya? Jelas enggak? Jelas rata-ratanya tidak mesti sama dengan 4. Karena untuk yang kemungkinan pertama saja nih, kalau A-nya lebih dari 4, B-nya berapa? B-nya kan kita nggak tahu. Kalau B-nya nggak tahu, otomatis kita tidak bisa mencari rata-rata. Apalagi kita memutuskan apakah rata-ratanya rata-ratanya sama dengan 4, kan nggak bisa, nggak tahu ya. Gitu. Nah, berarti pernyataan satu saja jelas nggak cukup gitu. Pernyataan satu saja jelas tidak cukup. Ini tidak perlu mencari yang kemungkinan lainnya, pasti juga tidak terjawab ya, karena B-nya nggak tahu. Terus kalau pernyataan duanya sekarang, A ditambah B lebih dari 7, atau jumlah A dan B ini lebih besar daripada 7. Berarti ini untuk kemungkinan pertama yang 4 tambah A tambah B ini, nanti kalau lebih dari 7 bisa jadi 4 tambah 7 atau gini ya. Nah, berarti nilainya pasti lebih dari 11. Jumlah ketiga bilangannya lebih dari 11. Nah, kalau lebih dari 11, kemudian cari rata-rata kan harus bagi 3 ya. Rata-ratanya bagi 3, 11 bagi 3. 11 bagi 3. Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Lebih dari 3, karena 4 itu lebih dari 3. Gitu. Bisa jadi. Sekarang kemungkinan yang lainnya bagaimana? Kemungkinan yang lainnya. Kemungkinan yang lainnya bagaimana? Kalau lebih dari 11 itu bisa jadi 12 gitu kan. Bisa jadi 12. 12 bagi 3 sih 4 ya. Tapi kalau bilangan A dan B-nya ini lain lagi, misalkan jumlahnya nanti jadi selain 12. Selain 12 lebih dari 12 misalkan. Lebih dari 12, misalkan 13 lah, katakanlah 13. 13 nanti bagi 3 kan bukan 4 ya. Bukan 4. Bukan 4 karena pertanyaannya rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4 atau bukan gitu. Ini kalau yang 12 sih iya, rata-ratanya bisa 4. Tapi kalau nanti jumlahnya lebih dari 11 yang A dan B tadi ya, A dan B tadi, kalau lebih dari 11 lebih dari 7 berarti kan dia jadi bukan 4 gitu. Jadi pernyataan 2 juga tidak cukup. Kalau jadikan 1 bagaimana nih? A lebih dari 4 dan A tambah B lebih dari 7. Gimana? Kalau kita gabungkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. A lebih dari 4. Sebentar ya. Mohon izin sebentar teman-teman. Ada paket yang harus diterima. Sebentar sekali. Sebentar sekali.
Sampai mana kita tadi? Ya Allah, ada bang paket. Gimana? Ada pertanyaan? Ini tuh pertanyaannya walaupun jawabannya dari yang ditanyakan salah, tetap cukup kan Kak? Enggak. Jadi jawabanmu harus kan pertanyaannya apakah rata-rata ketiga bilangan sama dengan 4. Jawabanmu harus konsisten, ya atau tidak, salah satu ya, nggak boleh kadang iya kadang tidak gitu, nggak boleh. Jadi harus konsisten. Iya benar, nah kayak gitu. Jadi kalau jawabannya belum pasti itu berarti nggak cukup. Iya, kayak gitu ya. Kak, bukannya A tambah B sama dengan 8 ya, misalnya kan lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Ya, salah satu jumlah yang memungkinkan A plus B bisa jadi 8. Kalau A plus B 8, rata-ratanya jadi 4 ya. Tapi kalau kita ngambil bilangan A plus B misalkan 9 pun kan lebih dari 7 ya. Nah, itu kemungkinannya nanti bisa lain lagi gitu. Jadi ini untuk kedua pernyataan sama-sama nggak cukup, walaupun mereka sudah dijadikan satu pun nggak cukup ya, gitu. Jadi jawabanmu untuk semacam ini, soal semacam ini harus iya saja atau tidak saja. Jadi tidak ada banyak kemungkinan. Ini apalagi kita baru membahas yang kemungkinan pertama ya, kemungkinan 4 tambah AB, kan ada 4 kemungkinan, ada 4A dan 7, 4B7 dan AB7 gitu. Jadi jelas ini jawabannya pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. Gampang-gampang susah memang ya soal semacam ini ya. Oke, coba kita cari lagi ya. Soal 14, semoga soal seperti ini lagi, nomor 14. 13, 14. Nah, soal 14 lumayan ini, nomor 14. Nomor 14 masih sama, tentang kecukupan ya, tentang kecukupan data. Silakan. Nah, nomor 14 ini. Soalnya masih sama, tapi ini konsepnya sudah terlalu dalam ya, jadi mungkin kalian ada yang konsepnya aja belum dapat, terus cara jawabnya juga masih bingung. Coba nomor 14. Untuk A lebih dari 0, ini sudah diketahui, apakah himpunan X di mana X-nya antara 1 sampai 3 dan X anggota bilangan real ini merupakan himpunan penyelesaian dari mutlak AX kurangi 5 kurang dari C. Nah ini, apakah pernyataan 1, 2 ini mana yang cukup untuk menjawab pertanyaan? Ada yang mau coba dulu? Mungkin teman-teman? Lumayan ya, soalnya lumayan hot ya. Untuk live pertama langsung hot seperti ini. Harusnya mulai dari yang fundamental dulu kali ya, yang dasar dulu teman-teman, biar nanti bisa untuk soal-soal yang sudah seperti ini. Silakan yang mau mencoba jawab, teman-teman. Untuk yang penyelesaian tanda mutlak itu kita kembalikan dulu ke definisi ya. Definisi tanda mutlak ini tuh kalau berdasarkan definisi, Eka ingatkan lagi untuk mutlak fx misalkan kurang dari suatu konstanta, maka nanti menurut definisi akan menjadi min C kurang dari fx kurang dari positif C. Nah kayak gini ya, ini definisi dari bentuk mutlak. Teman-teman boleh juga menggunakan sifat yang dikuadratkan kedua ruas gitu, boleh pakai itu, boleh ya. Nah kalau berdasarkan definisi ini berarti nanti menjadi min C kurang dari AX kurangi 5 kurang dari C. Nah ini ya, jadi C-nya di kanan dan kiri, tapi yang kiri itu negatif. Kiri kan pada garis bilangan dia yang negatif ya. Gini. Terus kalau ditambah 5 ke 3 ruas nanti akan menjadi 5 kurangi C kurang dari AX kurang dari C tambah 5 gitu. Jadi ini pada step ini tadi
tambah 5 ke 3 ruas, tambah 5 ke 3 ruas. Gitu ya. Nah, karena A-nya ini adalah bilangan positif, berarti nanti pas kita bagi, jadi kalau dibagi A ke 3 ruas, kan nanti tandanya tidak berubah. Jadi 5 kurangi C per A, kurang dari X, kurang dari C tambah 5 dibagi A. Kayak gini ya, tandanya tidak dibalik karena A-nya adalah bilangan positif gitu. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan soal. Tadi penyelesaiannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 3. Ini 1 kurang dari X kurang dari 3. Berarti kan nanti ruas kiri sama dengan kiri, kemudian kanan sama dengan yang bagian kanan gini. Jadi nanti 5 min C per A sama dengan 1, dan juga C tambah 5 per A sama dengan 3. Gitu ya, atau di sini A sama dengan 5 min C atau A tambah C sama dengan 5. Kalau di sebelah sini C tambah 5 sama dengan 3A atau 3A kurangi C sama dengan 5, sama aja, dibolak-balik sama aja. Nah, berarti dari sini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Coba ke pernyataan 2 dulu, A tambah C sama dengan 5. A tambah C sama dengan 5. Berarti pernyataan kedua ini bisa untuk menjawab, ya kan? Enggak gitu maksudnya. Enggak gitu maksudnya, kakak salah. Jadi untuk menemukan A dan C-nya kita harus eliminasi substitusi, maksudnya begitu. Ini kan selanjutnya eliminasi substitusi, Berarti kalau hanya pernyataan 2 ini belum cukup untuk menjawab ya, karena harus ada satu persamaan lagi untuk bisa dapat si A dan C gitu. Terus kalau pernyataan 1 bagaimana itu? Pernyataan 1 tuh 0 kurang dari 2C kurang dari A. Ini juga nggak bisa sih. Harus eliminasi substitusi. Selanjutnya ini eliminasi substitusi. Intinya harus ada 2 persamaan. Kalau pernyataan 1 saja ini nggak cukup, pernyataan 2 saja juga nggak cukup. Pernyataan 1 dan 2 tidak membentuk suatu persamaan linier. Jadi walaupun mereka sudah bersama-sama juga nggak bakal cukup untuk menjawab nilai AC-nya ini berapa gitu. Tuh ya. Berarti ini pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan gitu. 2C kurang dari A. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa nggak dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu dari sini? Iya betul, jawabannya ya. Oke, satu soal lagi ya. Bisa. Satu soal lagi, nomor 15 kayaknya masih topiknya masih sama tentang kecukupan pernyataan. Kecukupan pernyataan. Aduh. Ini nih, kelihatan nggak ya? Nah, silakan dicoba yang nomor 15. Dari sekelompok bilangan asli diambil 2 bilangan secara acak yang tidak harus berbeda. Bebas nih berarti. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Silakan yang mau coba dulu.
Yang mau coba jawab silakan teman-teman sambil bantu untuk tatap layar ya. Sambil bantu untuk tatap layar dan juga follow les privat online. Yang belum follow juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau kita sedang adakan live bahas soal seperti ini ya. Nanti insya Allah selang-seling PK, PM, PK, PM gitu sampai kalian SNBT ya. Sampai bulan April insya Allah. Bagi teman-teman yang berminat untuk les privat online, silakan hubungi nomor WA yang ada di bio les privat online ya. Gabung juga di channel telenya les privat online untuk mendapatkan banyak bahan belajar, bahan ngambis buat SNBT. Soal-soal di sana ada ribuan, silakan digunakan sebagaimana mestinya biar nanti persiapan kalian makin oke. Gimana untuk nomor 15 kita bahas? Sekelompok bilangan tadi 5, 6, 7 UW diambil dua bilangan secara acak. Apakah selisih keduanya 9? Untuk pernyataan satu dulu nih. U ditambah W kurang dari 10. W ini bilangan asli ya. Ini kemungkinannya ada banyak sekali berarti ini. Kemungkinan UW bisa banyak sekali, bisa berapa saja nih? Bisa misalkan U-nya 1. Ini cuma dikatakan bilangan asli ya, berarti kan kemungkinannya bisa U-nya 1, W-nya 1, kemudian U-nya 1, W-nya 2, U-nya 1, W-nya 3, dan seterusnya bahkan sampai terakhir tuh berapa kemungkinan terakhir berarti U-nya 8, W-nya 1 gitu ya, 9. Nah, U-nya 8, W-nya 9 itu udah paling maksimal. Terus ini tadi nggak cuma 4 ini ya, ini bisa jadi kemungkinan terakhirnya. Nah, ini titik-titik dan seterusnya. Gitu. Terus selisih terbesarnya berarti kemungkinan berapa? Misalkan UW tadi adalah kelompok ini tadi 11, 12, 13, 81. Selisih misalkan paling kecilnya kan berarti 1 ya, paling kecilnya 1 berarti bentar, apakah selisih keduanya kurang dari 9? Keduanya diambil dua bilangan secara acak, tidak harus berbeda. Selisihnya 1 dan 8. 1 dan 8 tuh berapa? 7, sebentar. Paling besar berarti angkanya 8, paling kecil 1 ya. Selisihnya 7. 7 itu masih kurang dari 10. Semuanya, kemungkinan semuanya masih kurang dari 10 selisihnya. Betul sih. Nih ya. Bener ya, karena ini semua bilangan itu cuma dari 1 sampai 8 dan bilangan 5, 6, 7 ini. Kan mereka kalau diselisihkan pasti kurang dari 9. Pernyataan 1 betul. 1 saja betul. Kalau U kali W kurang dari 10, U kali W kurang dari 10 ini juga kemungkinannya banyak ya, bisa U-nya 1, W-nya 1 dan seterusnya. Terus paling besar berarti berapa? Paling besar bisa 1, 2 dan seterusnya. Paling besar berarti U-nya 9, W-nya 1 atau kebalikannya. Berarti ini apakah selisih keduanya kurang dari 9? Nah, sekarang bilangan terbesarnya 9 ya, bilangan terbesarnya 9. Terkecilnya 1. Jadi kalau keambil 2 nih selisihnya 9 kurangi 1 8. 8 itu kurang dari 9 ya kan, 8 itu kurang dari 9 berarti pernyataan 2 juga cukup ya, pernyataan 2 juga cukup. Berarti 1 tapi ini ya, pernyataan 1 saja cukup, 2 saja juga cukup untuk menjawab. Jadi kita jawabnya ini yang D gitu, yang D.
Gitu ya, bisa dipahami ya. Boleh sama berarti ya. Boleh sama, boleh iya, karena ada kata-kata ini tidak harus berbeda. Tidak harus berbeda. Gitu, jadi selisihnya kan paling besar untuk yang U plus B kurang dari 10, selisihnya 7 ya. Kalau yang ini selisihnya 8, itu dua-duanya masih kurang dari 9. Jadi dari pernyataan 1 jawabannya ya, pernyataan 2 jawabannya ya. Jadi betul. Dua-duanya, bukan dua-duanya, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu ya, paham ya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ini soalnya cuma sampai 15, jadi kita lanjut latihannya untuk live mungkin nanti malam ya, insya Allah ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ini penjelasan KK dari 1 sampai 15. Yang ketinggalan boleh sekali nanti langsung ke YouTube, karena rekaman live ini akan KK upload ulang di YouTube Les Privat Online. Jadi pastikan kalian sudah mensubscribe YouTube Les Privat Online. Nanti malam jam, insya Allah nih ya, kakak belum tahu nih apa yang terjadi nanti malam. Kalau nanti malam sih kakak nggak punya jadwal, insya Allah ya jam 7-an lah ya kayak biasanya ya, antara 7 dan setengah 8. Itu ya Arthur ya. Silakan nanti buat teman-teman yang lagi free boleh gabung ke live Les Privat Online jam, insya Allah jam setengah 8. Gitu ya. Oke, kalau begitu live kita untuk membahas soal PK hari ini, siang ini KK cukupkan dulu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan belajar bareng KK. Semoga bisa dipahami penjelasan tadi dan juga bermanfaat buat kalian yang sedang persiapan SNBT. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas supportnya teman-teman, baik like maupun follow dan tap-tapnya. Semoga kebaikan kalian nanti kembali lagi ke kalian ya. Kakak doakan kalian semuanya sehat selalu, bahagia selalu, dan ya kakak tutup, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di live berikutnya. Sehat selalu ya kalian ya. Bye bye.